Mari kita gandeng tangan, kita kuatkan KUSA, PCN Kota Denpasar, MBC Sekota Denpasar, dan ranting-ranting plus bandom-bandomnya. Yang namanya kita sebagai ketua biasa pro kontra, Pak. Itu biasa. Kalau nggak mau pro kontra, jangan jadi ketua. Saya sebagai pribadi, juga saya sebagai santri, saya juga sebagai pengurus PCN Tugu Denpasar, tidak ada yang tidak siap bagi Pak Haji Suryadi untuk NU. Saya hanya minta dukungan pada teman-teman semua. Ini acara hanya perlu waktu 5 hari. Alhamdulillah besar terlaksana dengan segala kekurangannya. Jadi Pak Suryadi tidak ada yang ditakuti, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita gandeng tangan, kita kuatkan KUSA, PCN Kota Denpasar, MBC Sekota Denpasar, dan ranting-ranting plus bandom-bandomnya. Yang namanya kita sebagai ketua biasa pro kontra, Pak. Itu biasa. Kalau nggak mau pro kontra, jangan jadi ketua. Saya tadi dapat ilmu dari Yai Imad, Pak Haji ketua harus pro kontra, sama istri itu pro kontra, Pak, kita itu. Itu baru istrinya 1, Pak. Kalau yang 2 enggak tahu saya. Ya. Jadi saya terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah terbentuk PBLS Bali. Saya sudah mengajukan kepada Yai Nawawi Al-Bantani supaya kita bisa mengundang Gus Abbas Buntet dan Bang Haji Roma Irama, dan saya minta tempatnya terbuka, jangan tertutup. Ini mumpung ada penglingsir kita punya tanggung jawab di daerah Denpasar, khususnya Bali secara umum. Insya Allah Pak Suryadi tidak ada yang diragukan lagi sebagai darah saya NU, Pak, gitu. Katanya Yen Nuradi, Suryadi irisan darah NU, Yen Nuradi itu. Nah, dan saya dalam acara ini sudah mendapat restu dari Ketua Tamfidiyah PBNU, dan saya juga dapat restu dari Rois Suriah PBNU Bali. Beliau sekarang ada di sini supaya bisa melanjutkan. Monggo Kiai. Harapan saya mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi sebabnya anzalallahu alaihi sakinah, menyebabkan kita menjadi tenang, wa khasyatumur rahmah, dan tercurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai yang kami hormati, kami ini adalah juhala yang takut dolu wa adollu. Jadi makanya terima kasih sekali dengan arinal haqqo wa surqat tiba'ah, pencerahan, memberikan keterangan tentang kebenaran yang tidak direkayasa, sehingga kamu mampu untuk mengikuti kebenaran itu, dan menunjukkan yang batal adalah batal. Kami sanggup untuk menghindari yang batal itu. Untuk itulah maka mudah-mudahan keterangan beliau ini bersentuhan dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatarafarraqa bikum an sabilihi dzalikum masaukum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalan kebenaran yang harus kita ikuti. Jangan mengikuti jalan-jalan yang tidak benar. Anda akan berpisah dari kebenaran itu. Wasiat Allah, demikian wasiat kami kepada kamu, agar kamu berhati-hati dalam menyikapi. Berhati-hati dalam menyikapi. Jadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita yang di Bali ini, yang minoritas, walaupun sudah dikatakan mengaku orang Bali, terjadi ruhama'u bainahum. Paham ya? Terjadi ruhama'u bainahum. Jangan ada gejolak yang sensitif, karena di Bali ini daerah wisata. Kalau ada gejolak yang tidak diinginkan akan mengganggu pariwisata, dan kita gampang dipetani. Soalnya sidik gampang, oh nak selam itu toh, ini yang bahaya. Nak selam itu gegeran terus,
sama dengan waktu Darussalam yang diprakarsai Kiai Samsul. Itu kalau terjadi GSN antar umat, bukan umatnya yang ditangkepi, masjidnya ditutup. Ini kan bahaya ini. Kita jangan sampai terjadi GSN di antara kita. Ini fakta ini. Kalau masjid gawe royokan, dulunya nggak wong NU, muncul orang yang mengaku bahwa itu masjidnya dia direbut, mau jadikan kelompok jenggot itu. Kaji Samsul, iya, Kaji Samsul mentang-mentang wis pokoknya mati-matian. Saya sebagai Rakyat Surya, saya sampaikan kepada Bang Ser, kalian jadi Bang Ser kok rawani perang. Saya yang tua ini masih berani perang. Akhirnya Darussalam dikepung sama Banser. Alhamdulillah sekarang setelah ini Darussalam berani memasang simbol NU dengan benderanya. Dari dulu saya bilang pasang bendera NU. Kalau ada yang merebut, apalagi menurunkan bendera NU, lawan. Bang Ser siap melawan. Jadi sekali lagi pesan saya, terjadi ruhama'u bainahum, monggo rukun-rukun saja. Walaupun keterangan beliau tadi jelas itu. Jadi penjelasan beliau telah jelas. Kita bisa memilah ya. Jadi bisa memilah, tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif di antara kita. Ini soal usulan Ustadz siapa tadi? Kesolehan sama Ustadz. Nah, ini kita ini organisasi, tidak gampang memberikan keputusan sebelum musyawarah. Maaf saja ini kepada Ketua PC yang semangat, PC Denpasar ini. Soal kelanjutan apa yang disampaikan tadi, kami di wilayah akan bermusyawarah supaya enak jalannya nanti. Jadi cabang tidak boleh mengambil inisiatif sendiri tanpa memberitahukan kepada wilayah. Yang bertanggung jawab kalian adalah wilayah. Tolong ini ya dimengerti. Jadi ini bukan organisasi kampungan, bukan, nasional dan internasional. Makanya hati-hati. Sama dengan kemarin peristiwa dengan Perda Bali. Kami dari NU didorong-dorong untuk menentang Perda. Ini berbahaya kalau ada kemudian pemerintah daerah tidak senang dengan NU dicing. Ini kan harus hati-hati. Pemerintahnya minhum sedaya wayahe. Jadi pemerintahnya dari atas gubernur sampai ke bawah minhum kabeh. Makanya saya kemarin waktu pilihan saya bilang, kalau milih itu jangan yang kalah, yang menang yang dipilih. Kalau yang dipilih yang kalah, NU dicing, amoh tenan gitu. Jadi kemarin waktu pertemuan sama Koster saya bilang itu, anda kalian bila mana perlu rakyat istikharah. Nah orang istikharah penelitian yang benar, mana yang kira-kira menang dipilih. Jangan instruksikan kepada anggotanya sampai ke bawah milih yang kalah, remuk awake dhewe. Ini faktanya yang begitu. Jadi ini sekali lagi saya terima kasih kepada Kaji Suryadi dan kepada PCNO yang menjalankan acara ini. Untuk kelanjutannya nanti harus dibicarakan di tingkat PW. Ngoten nggih. Ah nggih. Jadi enak ya. Yang terakhir masalah Wali Pitu. Ini saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib. Saya bilang, Bib,
tolong diteliti itu nasabnya, sanadnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini Kiai, kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat. Ke rumah ketemu saya, ndonga metu. Habis itu kemana? Ke Kuta ndelok sumur. Itu Yai. Ini jadi oh gitu ya. Itu dari saya ndonga apik-apik khusyuk, keluar dari rumah saya, keluar ke Kuta. Ke Sanur ndelok sumur-sumur itu, susune dijemur itu loh. Enak pas sampean. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Lah, saya punya inisiatif gimana caranya itu mengalihkan dari itu untuk religi. Itu saya maka berpikir, wah enak gawe tempat ziarah ini. Tapi saya tidak menyebutkan itu wali, ndak. Wong soleh yang patut diziarahi. Yang menamakan wali itu Habib Thoyib dari Surabaya. Monggo sampean, saya ditengkan orang Muhammadiyah, mbok itu sok-sok tahu la ya wali ya ila wali. Saya bukan wali, saya wali murid itu loh. Jadi yang dinamakan itu Habib Thoyib. Nah, sampean protes Habib Thoyib, jangan protes saya. Dan saya intinya itu tadi, orang Jawa Barat yang ziarah ke saya supaya tidak maksiat, gimana caranya itu tok ya, maaf Yai. Ternyata berhasil. Setelah dari saya ziarah Yai, bukan ke Kuta lagi, bukan lihat sumur-sumur itu, ini kan berhasil. Berarti misi saya hanya itu. Soal nanti bagaimana, mohon sampean teliti itu ada makamnya orang tenan apa ora, apa kosong, apa yang di dalam itu wong soleh apa tidak. Tapi maaf, di sini itu sensitif sekali. Di Karangasem gara-gara memindahkan Bangkom perang di mana Kusambe, gara-gara Habib Ali dari Surabaya ngadakan haul, ribut. Kamu itu Habib kurang ajar, katanya Kiai kurang ajar. Rumah saya kamu saya bukan seperti yang lain, tidak bisa kamu pakai seenaknya sendiri. Soalnya Habib itu ngadakan hall tidak izin. Untung saya diundang kaji ziarah, kau tidak. Jadi alhamdulillah Habib mau jawab, simpet pupune jangan jawab, pikir wong edan nih ngono. Yang ngomong wong edan ke perang ini, saya bilang gitu. Akhirnya diem dia. Ya alhamdulillah saya ngomong, Ji, saya sini alhamdulillah, bagaimana keluarganya sehat walafiat, alhamdulillah Pak Yai. Saya sini silaturahmi Pak Yai. Akhirnya diterima dengan baik. Habis itu dibeliin sekobungkus. Seandainya saya tidak ada di situ, perang bener. Ini makanya di sini harus hati-hati. Nah, jenengan nanti mau bongkar wali yang di Kelungkung, hati-hati. Jelas perang, tidak seperti di Jawa. Lihat di Jawa itu makam-makam dibongkar tidak ada yang protes. Tapi kalau di sini Karangasem perkara mindah, makam aja perang ya. Nah ini mohon, jadi hati-hati, monggo diteliti dulu. Nama meneliti sampai dok kono ya tirakat. Iki ono wonge pora, ono mayite pora, ki wong soleh apa ora. Tapi niat saya baik, niat saya kok menenasa apa itu mengalihkan orang Jawa Barat tadi yang tadinya ke sumur Malaysia itu ya, ini maaf ya ini. Tapi ini berhasil alhamdulillah ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi tapi jangan nyalakan saya kalau ide itu saya kemudian yang menetapkan saya, bukan. Saya tidak menetapkan itu wali, tidak, hanya wong soleh yang patut diziarahi itu tok. Nah terus ditamakan wali pitu itu karepe Habib Thoyib itu mbah. Nah jenengan peneliti monggo. Ini sejarahnya seperti itu ya. Jadi maaf kalau sekarang viral dan sampean merasa tersesat dengan ziarah sana, ya monggo sampean teliti sik. Aja
kowe iki anu aja sik teliti bener ya baru durung mongkar. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian keterangan saya dan sekali lagi monggo. Jadi apa yang sampai para kiai tadi ini diamati, dicamkan, dipahami benar. Mudah-mudahan saya sendirian untuk siraman rohani yang segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit ya, karena ini penting. Dari berbagai macam pertanyaan tadi, masalah wali pitu ini selalu keluar. Berarti cita-cita mulia dari Rois Surya tentang adanya wali pitu itu memang bagus. Jadi agar Bali sebagai daerah wisata tetap dikunjungi bukan hanya oleh orang-orang yang mau melihat pantai, tapi juga Bali mempunyai potensi lainnya, yaitu adanya wisata religi. Karena apa? Karena banyak orang di Indonesia ini yang ingin ke Bali. Karena apa? Di dunia terkenal, banyak dari mancanegara datang, tapi banyak orang Jawa Barat anu ti Garut, ti Cianjur eta can nyorang ke Bali, tapi era mau ke Bali na eta malu mau ke Bali, takut disangka mau melihat bule kan. Jadi dengan adanya ini wisata religi, ziarah wali-wali itu, maka mereka sebagai manusia yang ingin juga ke Bali itu ada alasannya, yaitu mau ziarah ke wali-wali yang ada di Bali. Jadi penting buat ketua PWI ini, saya kira ketua PWI, PCNU atau PWNU dengan Ibu Dr. Widiawati itu bekerja sama, dibentuk tim untuk keinginan luhur daripada Yai Rois Surya tadi yang ingin membantu saudara-saudara khususnya di Jawa Barat anu hoyongna neule-neule eta nya. Iya di Bandung iya. Kalau saya dari Banten enggak. Saya itu Yai udah 3 kali bawa santri naik bus ke Wali Pitu. Itu saya khusus sekali, nangis sampai doanya Allah. Ya karena apa? Mungkin walaupun makamnya itu kurang pas, tetapi doanya Rois Surya ini yang membuat saya khusyuk doanya itu. Saya bawa santri 3 bus, 2 bus kadang ke Wali Pitu. Jadi menurut saya PCNU atau PWNU Bali dengan peneliti pakar sejarah, di sini ada Ibu Widiawati yang sudah meneliti daripada nasab-nasab Wali Songo yang ada di Bali kaitannya dengan makam-makam Wali Pitu itu duduk bersama. Jangan tanya anggarannya mana. Di sini banyak orang-orang kaya di Bali tuh bikin proposal penelitian Wali Pitu, terutama di ketua PCNU Denpasar anu loba duitna. Terima kasih.